Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga selalu sehat selalu. Masih ketemu dengan Bu Rati melalui daring ya. Sebelum kita lanjutkan ke bab selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk bab lanjutnya kita membahas tentang obat-obatan anti diabetes atau yang disebut anti hiperglikemi. Apa sih anti hiperglikemi itu? Ya, anti hiperglikemi itu atau yang biasanya disebut orang-orang dengan nama umum anti diabetika atau anti diabetes itu merupakan obat-obat yang digunakan untuk menurunkan kadar darah akibat kekurangan insulin. Nah, insulin itu diproduksi pada sel beta pulau Langerhans yang ada di pankreas kalian ya. Berarti yang memproduksi insulin itu dari sini ya, dari pankreas. Kemudian di sini disebutkan berarti ada dong fungsi-fungsinya dari insulin. Ya, fungsi insulin di dalam tubuh kalian yaitu yang pertama adalah meningkatkan pengambilan glukosa, ini gula ya, ke dalam sel atas sebagian jaringan. Jadi fungsi insulin yang pertama adalah mengambil glukosa ya untuk disebarkan ke dalam sel ya, dijadikan sebuah ATP atau energi, diolah ya nantinya. Kemudian meningkatkan penguraian glukosa secara oksidatif. Yang ketiga adalah meningkatkan pembentukan glikogen ya. Ini gula dalam otot ya. Gula dalam otot, disimpan gula dalam otot itu dalam hati dan otot. Nah, ini ya sudah disebutkan di sini dalam hati dan otot. Serta mencegah penguraian dari glikogen. Kemudian yang keempat adalah menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika kalian puasa akan terbentuk yang namanya glikogen atau gula darah. Nah, itu yang nanti yang disebut di sini ya. Ada glikogen ini yang nantinya dia tetap akan dirubah menjadi ATP. Istilahnya dia adalah cadangan. Kemudian, nah, pengertian diabetes mellitus sendiri itu adalah gangguan metabolisme. Ya, gangguan itu adalah abnormal ya. Ada gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi dia ketidakmampuannya dia untuk memetabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kebanyakan ketidakmampuannya dia mengurai karbohidrat ini menjadi sebuah ATP atau energi. Nah, kriterianya dia disebut diabetes ketika kadar glukosa ya itu lebih besar dari 126 mg per desiliter. Kemudian ketika dia di kadar glukosanya itu 2 jam setelah puasa, dia mungkin bisa lebih dari 2 mg per dl atau ini adalah pemeriksaan yang dilakukan di melalui uji dia HbA1c-nya itu berkisar antara lebih besar dari 8% ya. Kemudian penggolongan diabetes. Nah, kalian harus tahu beberapa golongan diabetes mellitus yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ada DM tipe 1 atau yang disebut insulin dependent diabetes mellitus atau yang disingkat IDDM ya. Yaitu adalah diabetes mellitus yang muncul pada masa anak-anak sampai dewasa muda. Disebabkan karena berkurangnya sekresi insulin akibat kerusakan sel beta pankreas. Yang saya garis bawahi di sini adalah penyebab utama dia DM tipe 1 ya. Karena apa? Kemungkinan yang ada di sini adalah dia merupakan penyakit genetik atau penyakit bawaan dari orang tuanya mungkin, dari saudaranya mungkin. Nah, seperti itu. Intinya dia DM tipe 1 merupakan genetik ya. Karena adanya kerusakan sel beta pankreas ya. Jadi dia udah rusak terlebih dahulu
ya. Kemudian ada di DM tipe 2 atau yang disebut non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM ya. Non-insulin dependent in diabetes mellitus ya. Yaitu DM ditandai dengan defisiensi atau resistensi insulin ya. Biasanya disebabkan karena gaya hidupnya yang salah ya. Yaitu biasanya juga dia karena konsumsi kalori berlebih ya, yang suka makan junk food ya, yang suka makan makanan yang kalorinya berlebih seperti burger, kemudian pizza atau yang makanan siap saji. Kemudian makanan siap saji itu kalian makan secara terus-menerus. Kemudian karena Anda kurang olahraga, maka akan terjadi obesitas. 3 faktor ini biasanya juga akan mempengaruhi ya konsumsi kalori, kurangnya olahraga, dan obesitasnya. Intinya DM tipe 2 ini disebabkan karena gaya hidup atau lifestyle kalian ya, lifestyle-nya masyarakat. Kemudian yang ketiga ada DM faktor lain, ini biasanya kurang lebih 1-2% ditemukan ya. Karena biasanya yang pertama ada gangguan endokrin yang biasanya disebabkan oleh penyakit lain, oleh sindrom Cushing ya. Kemudian DM gestasional ya. Gestasional ini adalah DM yang disebabkan karena efek kehamilan ya, dia terjadi diabetes juga. Kemudian yang ketiga ada karena proses pengonsumsian obat-obatan kortikosteroid, ada pentadin dan niacin dan sebagainya. Itu efek yang ditimbulkan merupakan bisa terjadi yang namanya diabetes itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, gejala DM yang patut kita lihat atau yang kita biasanya gejala klinis yang terdapat pada diabetes mellitus, yang pertama adalah banyak berkemih atau yang disebut dengan poliuria ya, harus tahu ini ya, banyak berkemih. Kemudian banyak minum atau yang disebut polidipsi. Kemudian banyak makan atau yang disebut polifagi. Biasanya gejala yang lain ditimbulkan oleh gejala DM adalah kesemutan dan mata kabur ya. Tapi kebanyakan tiga gejala ini yang terdapat pada diabetes mellitus, ada poliuria, kemudian polidipsi, dan polifagi ya. Ini harus kalian tahu. Kemudian diagnosis DM, sebenarnya yang tadi sudah disebutkan sama Bu Ratih ya. Untuk diagnosis DM sebenarnya pemeriksaan gula darah sewaktu atau biasanya acak ya. Itu kalau dites dengan menggunakan glukotes itu biasanya dia lebih dari 200 mg per dl ya. Pemeriksaan gula darah sewaktu artinya dia itu sewaktu-waktu itu dites itu tanpa tanpa menghiraukan yang lain, menghiraukan faktor waktu atau dia sudah makan atau tidak. Jadi dia gula darah sewaktu itu atau ACA biasanya lebih dari 200 mg. Kemudian pemeriksaan gula darah puasa, ketika dia puasa gula darahnya sampai 126. Nah, ini bisa mungkin disebabkan ini mungkin ketidakmampuannya dia dalam memetabolisme ya, karena kan dia sudah puasa. Dia biasanya nominalnya 126 gram per miligram ya, bukan gram, miligram per dl. Kemudian ada pemeriksaan gula darah 2 jam sesudah makan. Nah, pemeriksaan dilakukan setelah 2 jam sesudah makan, kira-kira dia nilainya lebih besar dari 200 gram per dl. Kemudian obat-obatan anti diabetes itu apa saja sih? Nah, pengobatan DM itu bertujuan untuk menghilangkan gejala dari diabetesnya sendiri. Artinya supaya dia mengendalikan kadar glukosa dalam darah ya. Jadi dia intinya menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kalian. Kemudian terapi farmakologi DM tipe 1 atau yang disebut
Gestasional ini biasanya pemberian obatnya melalui pemberian insulin ya. Kemudian ada terapi DM tipe 2, pengobatannya biasanya obat-obat yang sifatnya dia oral ya atau diminum langsung atau obat tablet mungkin ya atau yang disebut OHO. OHO itu obat hipoglikemik oral ya. Kemudian terapi non farmakologi. Nah, untuk non terapi farmakologi ini selalu diatur pola makannya dan olahraga secara teratur ya agar membantu proses penyembuhan dari obat-obat dari diabetes mellitus. Kemudian penggolongan obat anti diabetes ya, yang pertama adalah insulin ya. Kalau insulin ini adalah terdiri dari dua rantai peptida, ada peptida A dan peptida B ya, protein, jenis protein ini ya. Masing-masing memiliki 21 dan 30 asam amino dengan pembuatan biosintesis atau dari rekombinan DNA. Intinya dia itu adalah peptida atau yang disebut dengan protein ya. Kemudian indikasinya untuk DM tipe 1 dan DM tipe 2 loh. Bu, kok ada DM tipe 2? Bukannya insulin tadi disebutkan hanya DM tipe 1 ya. Ketika insulin ini diberikan ketika kadar gula darahnya itu tidak bisa dikendalikan lagi dengan obat-obat yang sifatnya dia oral, sehingga perlu ditambahkan yang namanya insulin itu tadi. Nah, untuk peringatannya kadar gulanya itu perlu dipantau. Nah, efek samping yang ditimbulkan yaitu hipoglikemia atau penurunan drastis kadar gula darah di dalam tubuh. Itu namanya hipoglikemia. Bisa jadi dia juga akan ada reaksi alergi. Kemudian golongan kedua adalah turunan atau turunan dari sulfonylurea. Nah, di generasi 1 itu sudah ada obatnya sebenarnya, ada tulbutamid, ada chlorphopamid ya. Nah, dikembangkan lagi di generasi 2 atau turunannya dari generasi 1 ada gliben, ada glipizid, ada glikodon, ada glipramid ya. Jadi ini adalah turunan dari generasi 1. Nah, sulfonylurea ini mekanismenya yaitu menstimulasi sel beta pankreas ya. Ini kan yang tadi memproduksi insulin dari sel beta pankreas ini sehingga sekresi insulin itu bisa ditingkatkan. Kayak gitu. Tetapi dia juga akan mempunyai efek samping juga. Efek sampingnya yaitu dia juga hipoglikemi atau penurunan kadar gula secara drastis, itu nggak boleh juga ya. Dan gangguan usus, lambung, kemungkinan juga ada side effect-nya yaitu adalah sakit kepala dan rasa tidak nyaman di perut. Nah, penggolongan obat DM yang ketiga ada kalium channel blocker ya. Ini salah penulisan. Ini biasanya obatnya ada repaglinid dan nateglinid. Nah, senyawa ini mekanisme kerjanya yaitu mempunyai mekanisme sama dengan sulfonylurea, hanya pengikatannya saja yang terjadi di tempat lain. Ya, dan waktu yang dibutuhkan pun juga singkat seperti itu. Yang keempat ada turunan biguanid ya. Mekanismenya juga dia menurunkan kadar gula darah pada orang sehat. Nah, obat ini menekan nafsu makan, jadi dia nggak sampai dia makan ya. Turunan biguanid itu menekan nafsu makannya agar berat badannya itu tidak meningkat ya. Golongan ini juga dapat menimbulkan asidosis asam laktat atau angiopati luas ya, terutama pada lansia. Nah, obat-obatan yang turunan biguanid ini juga sering digunakan juga sih untuk pengobatan DM ya. Yang banyak digunakan sebenarnya itu metformin ya, karena sedikit meningkatkan kadar asam laktat. Biasanya dia dikombinasikan dengan glibenclamid ya dalam peresepan obat. Dia biasanya turunan biguanid ini di mix ya atau dikombinasikan dengan obat-obatan yang tadi adalah metformin dan glibenclamid. Nah, yang kelima, golongan kelima adalah glukosidase inhibitor yang biasanya obatnya
akarbosa dan miglitol. Nah, mekanisme zat ini adalah merintangi enzim alfa glukosidase di mukosa, ya. Sehingga reaksi penguraian polisakarida menjadi monosakarida itu bisa terhambat, ya. Yang keenam ada thiazolidin, ya, yang biasanya dia ada obatnya yaitu rosiglitazon atau pioglitazon, ya. Bekerja mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas jaringan ke insulin. Oleh karenanya, penyerapan glukosa atau gula ke dalam jaringan itu dapat meningkat, ya. Kemudian ada yang ketujuh adalah penghambat DPP-4 atau DPP-4 blocker. Dia merupakan hormon, ya. Obat yang biasanya dipakai ada sitagliptin dan vidagliptin, ya. Obat ini bekerja berdasarkan penurunan efek hormon, berperan terhadap produksi insulin pankreas. Jadi dia fungsinya adalah produksi biar cepat produksi insulin di dalam pankreasnya. Nah, hormon yang diuraikan ini adalah enzim DPP-4 atau yang disebut dipeptidase, ya. Makanya disebut DPP-4. Nah, bisa juga yang ke-8, golongan obat yang ke-8, obat-obat yang seperti aliponzur, krompicolinat, dan kayu manis. Seperti itu, ya, golongan-golongannya tadi ada 7 plus obat-obatan lain. Nah, hari ini untuk soalnya silakan kalian langsung menuju ke Google Classroom, kemudian kalian bisa menyebutkan spesialet antidiabetes, sudah saya share. Silakan sebutkan spesialet antidiabetes mulai nama generik, spesialet, kemudian sediaan. Sediaan itu artinya dosisnya seberapa, kemudian dia termasuk oral atau obat oral atau sebagainya. Nah, ini langsung dikumpulkan di Google Classroom. Untuk kalian yang mau absen, ya, silakan absensi di link yang sudah Bu Ratih sebarkan di kolom komen. Kemudian silakan kalian buka tokennya dengan token ABCD 1234, ya, dengan huruf kecil semuanya, ya, huruf kecil semuanya. Saya ulangi lagi untuk absensi, saya sudah share di link komen, ya, di komen, kolom komen. Kemudian silahkan buka tokennya dengan token ABCD 1234, ya, huruf abjadnya kecil semua. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.